dan Kak Leni mau mengajak adik-adik di rumah untuk gerak dan lagu. Bagaimana? Sudah siap? Adik-adik, ayo bangkit berdiri. Sepertinya masih ada yang tidur-tiduran nih. Kakak hitung ya, harus berdiri nih. 1, 2, 3. Tapi sebelum kita gerak dan lagu, Kak Christine mau ngajak adik-adik untuk tepuk semangat dulu. Ayo, mana semangatmu? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana semangatmu? Semangat. 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 Musik. Wah, senangnya Kak Feli, kita bisa bernyanyi dan bergerak bersama. Nah, adik-adik tahu tidak? Itu adalah salah satu tanda sukacita dalam memuji Tuhan. Nah, sebelum kita lanjut kegiatan berikutnya, kita mau berdoa. Kali ini doa akan dipimpin oleh teman sekolah minggu kita, Adik Violin. Silakan Violin. Teman-teman terkasih, duduk manis, lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu hingga hari ini. Sebentar lagi kami akan mulai kegiatan sekolah minggu. Berkati kami ya Tuhan, agar bisa mengikuti dengan baik dan sungguh-sungguh. Nama-Mu kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih untuk Adik Violin yang telah membawakan kita dalam doa. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Jadi adik-adik duduk yang manis dan siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Read your Bible, pray every day, pray every day, pray every day. Read your Bible, pray every day. If you want to grow, if you want to grow, if you want to grow,
25 ayat 14 sampai 30. Pada suatu hari, Yesus bercerita kepada murid-muridnya. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama seorang tuan yang hendak pergi jauh ke sebuah daerah. Lalu ia memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Masing-masing orang mendapatkan bagiannya sesuai kesanggupan dan kemampuannya. Hamba pertama, ini aku berikan 5 talenta kepadamu. Terima kasih Tuan. Hamba kedua, ini 2 talenta untukmu. Terima kasih Tuan. Hamba ketiga, ini 1 talenta untukmu. Terima kasih Tuan. Setelah mempercayakan talentanya kepada para hambanya, kemudian tuan itu pun pergi. Nah, adik-adik, kira-kira apa ya yang akan dilakukan oleh hamba-hambanya setelah tuan itu pergi? Wah, aku mendapatkan 5 talenta dari tuanku. Maka aku akan bekerja dengan giat untuk mendapatkan 5 talenta lagi. Aku diberi 2 talenta. Aku harus bekerja dengan giat agar menghasilkan 2 talenta lagi. Aku hanya diberikan 1 talenta saja. Sebaiknya talenta ini aku kubur saja dalam tanah. Beberapa bulan kemudian, pulanglah tuan itu dan ia mulai mengadakan perhitungan dengan para hamba-hambanya. Maka, ia mulai memanggil para hambanya, mulai dari hamba yang pertama sampai hamba yang ketiga. Tuan, ini 5 talenta yang Tuan berikan kepada saya. Dan ini ada 5 talenta lagi yang saya peroleh. Ya, bagus. Bagus. Kamu adalah orang yang sangat giat dan sangat rajin. Karena kamu setia dalam hal-hal kecil, maka aku akan memberikan tanggung jawab yang lebih besar kepadamu. Mari, masuk ke dalam kebahagiaan. Terima kasih Tuan. Ya. Kemudian datanglah hamba yang kedua menemui tuannya. Tuan, ini 2 talenta yang Tuan berikan kepada saya. Dan ini 2 talenta lagi yang saya peroleh. Ya, bagus. Bagus. Kamu pun juga adalah hamba yang sangat rajin. Maka karena kamu setia dalam hal kecil, aku memberikan hal besar kepadamu yang aku percayakan kepadamu. Mari, aku persilahkan kamu untuk masuk ke dalam kebahagiaan. Terima kasih Tuan. Ya. Maka datang jugalah hamba yang ketiga menemui tuannya. Tuan, karena aku hanya diberikan 1 talenta saja, maka aku bingung dan takut untuk mempergunakannya. Sehingga talenta ini aku kubur dalam tanah. Ini Tuan, talenta yang 1 itu. Kamu adalah hamba yang sangat malas. Hamba yang malas dan hamba yang bodoh. Seharusnya ketika aku sampai di sini, kamu menghasilkan sesuatu lebih dari ini. Tapi karena kamu sudah malas, maka aku akan menghukummu. Cepat pergi. Nah, adik-adik yang terkasih, hamba yang pertama dan hamba yang kedua mendapatkan kebahagiaan dari tuannya karena mereka rajin dan setia dalam melakukan pekerjaan yang dipercayakan oleh tuannya. Sedangkan nasib hamba yang ketiga yang malas dan tidak setia mendapatkan hukuman di dalam penjara kegelapan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Hai adik-adik, bagaimana drama pendek firman Tuhan yang baru kita saksikan? Bagus bukan? Nah, masih ingat ceritanya tentang apa? Betul, perumpamaan tentang talenta. Adik-adik di rumah tahu apa itu talenta?
sini. Dengerin ya, Kak Feli akan memberitahu. Talenta adalah bakat atau kemampuan yang dimiliki masing-masing orang. Bakat atau talenta itu diberikan Tuhan kepada masing-masing orang berbeda-beda. Seperti cerita tadi, Sang Tuhan memberikan kepada para hamba-hambanya masing-masing ada yang 5 talenta, ada yang 2 talenta, dan ada yang 1 talenta. Maksudnya apa sih, Kak? Maksudnya adik-adik di rumah, Kak Feli, Kak Leni, Kak Christine, dan kita semua masing-masing diberikan Tuhan talenta yang berbeda-beda. Contohnya, ada yang mempunyai talenta bernyanyi, ada yang mempunyai talenta menari, ada yang mempunyai talenta bermain alat musik, ada juga yang mempunyai talenta di bidang olahraga, basket, berenang, atau main sepak bola. Jadi, talenta atau bakat itu macam-macam jenisnya. Lalu, apa yang harus kita lakukan dengan talenta yang sudah kita terima dari Tuhan? Seperti Tuhan yang tadi, Dia begitu senang dan memuji para hamba-hambanya yang berhasil mengembangkan talentanya. Nah, adik-adik di rumah, Kak Feli, Kak Leni, Kak Christine, dan kita semua wajib mengembangkan talenta yang sudah diberikan oleh Tuhan. Caranya bagaimana, Kak? Caranya dengan rajin dan giat berlatih serta belajar. Tapi Kak, kadang kan kita merasa bosan, merasa capek, dan seringkali mengalami kesulitan. Betul, semua itu merupakan bagian dari proses dalam mengembangkan talenta. Jadi adik-adik harus tekun, sabar, ulet, dan giat dalam berlatih dan belajar, agar talenta yang kita miliki semakin hari semakin berkembang dan menjadi lebih baik, bahkan bisa menjadi mahir. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Dengan talenta yang kita miliki, kita bisa memuliakan Tuhan, menyenangkan hati orang, dan membantu sesama. Kok bisa, Kak? Bisa. Contohnya, adik-adik yang mempunyai talenta bernyanyi dan bermain alat musik bisa loh terlibat dalam kegiatan KOR di lingkungan maupun di gereja. Itu merupakan salah satu tanda atau cara kita memuliakan Tuhan. Dan jika adik-adik mempunyai kemampuan talentanya ditampilkan di depan orang banyak, maka itu merupakan hiburan bagi yang menyaksikan dan bisa menyenangkan atau membanggakan orang tua kalian loh. Dan dengan talenta yang kalian miliki, adik-adik bisa membantu teman-teman yang masih belajar dan mengalami kesulitan. Nah, bagaimana adik-adik di rumah? Apa adik-adik mau seperti hamba yang ke-1 dan ke-2 yang giat dan rajin mengembangkan talentanya, atau seperti hamba ke-3 yang malas dan berdiam diri? Kak Feli yakin pasti adik-adik tidak ingin menjadi hamba yang ke-3 kan? So, tunggu apa lagi? Ayo kita giat dan rajin mengembangkan talenta kita agar bisa menjadi berkat bagi sesama dan menyenangkan Tuhanmu. Everything I be
bahan dan peralatan yang kita butuhkan adalah kertas cover berwarna putih, kertas cover dari berbagai macam warna, pensil warna, pensil biasa, bolpen, gunting, lem, dan juga pola lingkaran. bunga-bunga talenta milik Kak Christine. Nah, kakak yakin pasti punya adik-adik sekalian jauh lebih bagus. Jangan lupa untuk mengirimkan hasil karya adik-adik semua ke Facebook atau Instagram milik Sekami Paroki Santo Lukas. Selamat berkarya! Nah, adik-adik yang terkasih, sekolah minggu kita hari ini sudah selesai. Syukur kepada Allah. Wah, tidak terasa ya, kita akan berpisah. Tapi adik-adik di rumah jangan sedih, karena kita akan bertemu lagi minggu depan. Jadi tetap semangat dan jaga kesehatan ya. Nah, doa penutup kita akan dipimpin oleh Kak Tio dari Areka. Silakan Kak Tio. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri sekolah minggu kita pada hari ini, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak yang baik, terima kasih atas waktu sekarang kami Tuhan menyelesaikan sekolah minggu kita pada hari ini. Berkatilah kami dan jauhkanlah kami dari musuh kita, terutama COVID-19. Doa ini kami satukan dengan doa yang diajarkan oleh Putra. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampuni kesalahan kami,
seperti yang Tuhan ampuni bersalah kepada kami dan janganlah masukkan kami dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari jahat. Marilah kita mendoakan 3 kali salam Maria. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kematian. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kematian. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kematian. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang selalu dan sepanjang masa segala abad. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik semua. Pada hari Minggu ini kita memasuki episode yang ke-29 dan tema kita tentang talenta. Talenta itu adalah sesuatu yang diberikan oleh Tuhan. Ada yang dapat banyak, ada yang dapat sedikit. Tapi bukan masalah banyak dan sedikit adik-adik semua. Talenta itu harus kita kembangkan. Kita harus bertanggung jawab. Apa yang diberikan oleh Tuhan harus kita pergunakan oleh baik-baik. Oleh karena itu, adik-adikku yang terkasih, pastor akan memberkati agar adik-adik sungguh-sungguh bisa mengembangkan talenta yang diberikan oleh Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga adik-adik semua diberkati, dilindungi oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.